me an idiot! It's a cheap trick! Halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Film kita kali ini berjudul Roald Dahl's Matilda The Musical yang rilis tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang anak gadis yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, pikirannya tajam, dan imajinasinya yang luar biasa. Namun sayangnya, gadis ini dibesarkan oleh kedua orang tua payah yang tidak begitu memperhatikannya. Gadis tersebut sering menghabiskan waktu untuk membaca buku yang menjadi teman setianya. Karena tumbuh dengan orang tua yang keras, egois, dan buruk, menjadikan gadis itu sosok yang pendiam dan pengamat. Dia sering melakukan pemberontakan dan balas dendam kecil dan juga nakal. Hingga suatu saat, gadis itu pun masuk ke sebuah sekolah asrama yang dipimpin oleh Miss yang keras dan juga jahat. Akan tetapi, gadis ini bertemu juga dengan seorang guru baik hati yang bisa merubah hidupnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan pasangan suami istri yang sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Tetapi saat anak tersebut lahir, orang tuanya bersedih lantaran mereka menginginkan bayi laki-laki, tetapi yang lahir adalah bayi perempuan. Singkat cerita, anak tersebut pun kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik bernama Matilda. Di mana Matilda sering menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku di perpustakaan berjalan milik Nyonya Phelps. Suatu ketika di rumahnya, orang tua Matilda didatangi oleh penyidik sekolah karena mereka lupa menyekolahkan Matilda. Orang tua Matilda pun berbohong dengan menyebut bahwa Matilda sudah bersekolah di rumah. Sementara itu, terlihat Matilda yang sedang duduk di tangga rumahnya sembari mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya, kemudian didatangi oleh seorang guru bernama Miss Honey yang mencoba mengajak bicara Matilda dan membujuknya agar mau pergi ke sekolah. Miss Honey juga mengatakan bahwa Matilda bisa belajar apapun di sekolah karena di sekolah terdapat banyak sekali buku. Karena ketertarikan Matilda terhadap buku yang sangat besar, ia pun bersemangat mendengar apa yang disampaikan oleh Miss Honey. Matilda pun menunggu keputusan kedua orang tuanya. Singkat cerita, setelah penyidik sekolah serta Miss Honey telah pulang, ayah Matilda kemudian mendatangi Matilda sembari kesal karena ia didenda lantaran tidak menyekolahkan Matilda. Lalu ayah Matilda mengatakan jika Matilda akan pergi ke sekolah di mana ada kepala sekolah yang kejam bernama Agatha Trunchbull. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya. Matilda pun pergi ke sekolah. Karena terlalu bersemangat, Matilda datang terlalu cepat ke sekolah sehingga Nyonya Phelps yang kebetulan sedang lewat saat itu mengajak Matilda untuk mengobrol di mobil perpustakaannya. Di dalam, Matilda pun menceritakan sebuah kisah yang merupakan hasil dari imajinasi yang muncul dalam pikirannya selama ini, yaitu kisah cinta seorang wanita akrobat ahli sirkus dan pria ahli eskapologi yang jatuh cinta lalu menikah. Mereka pun membuat sebuah pertunjukan terbaik di mana ahli eskapologi yang bisa meloloskan diri dari segala gembok dan ahli akrobat yang sangatlah berbakat. Mereka berdua menampilkan atraksi paling luar biasa yang pernah ada. Semua orang datang untuk menonton mereka. Akan tetapi, meski ahli akrobat dan ahli eskapologi tersebut saling mencintai dan mendapat ketenaran, mereka masih merasa sedih lantaran mereka tidak mempunyai anak. Mereka tetap bersabar hingga seiring berjalannya waktu, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Dan karena kesedihan tersebut, mereka pun berniat membuat sebuah pertunjukan paling berbahaya di dunia karena pekerjaan adalah satu-satunya pelarian mereka agar tidak bersedih terus-menerus. Atraksi itu pun ditonton oleh banyak orang yang terkagum atas aksi mereka. Lalu tiba-tiba Matilda berhenti bercerita lantaran sekolah akan segera dimulai. Sementara Nyonya Phelps yang masih penasaran meminta Matilda untuk menemuinya di danau besok agar ia bisa mendengar kelanjutan cerita dari Matilda.
Matilda pun masuk ke sekolah dan bertemu dengan anak lain bernama Lavender yang membawa kadal peliharaannya ke sekolah. Matilda dan Lavender pun diperkenalkan dengan peraturan sekolah oleh beberapa senior mereka, di mana para senior tersebut menjelaskan bahwa di sekolah itu memiliki aturan ketat yang membelenggu murid-muridnya. Bahkan para murid akan dihukum berat jika membuat kesalahan serta beratnya pelajaran jasmani di sekolah tersebut. Saat Matilda dan Lavender sedang diajak berkeliling sekolah, tiba-tiba terdengar sebuah suara seseorang yang menghitung mundur agar para murid segera masuk kelas. Ternyata orang tersebut adalah Trunchbull, sang kepala sekolah. Beruntungnya, Matilda dan Lavender segera masuk ke ruangan Miss Honey. Saat berada di kelas, Miss Honey meminta Matilda untuk membereskan papan tulis yang masih bertuliskan pelajaran untuk orang dewasa. Tidak disangka Matilda yang ternyata salah paham malah membereskan pelajaran yang ada di papan tulis dengan menjawab semua soal tersebut dengan benar. Melihat hal tersebut pun Miss Honey sangat terkejut karena Matilda bisa menyelesaikan pelajaran yang bahkan Miss Honey sendiri tidak tahu jawabannya. Miss Honey pun kembali dibuat tercengang lantaran ia mengetahui bahwa Matilda selalu membaca buku dari orang-orang jenius dan beberapa buku yang seharusnya tidak dimengerti oleh anak seumuran dirinya. Setelah itu, Miss Honey berniat menemui kepala sekolah Trunchbull untuk menceritakan tentang kecerdasan Matilda. Tetapi Trunchbull malah mengira bahwa Matilda membuat masalah karena saat pertama masuk sekolah, ayah Matilda memberitahunya bahwa Matilda adalah anak yang nakal. Miss Honey pun mencoba menjelaskan bahwa Matilda adalah anak yang jenius dan meminta kepala sekolah Trunchbull memindahkannya ke kelas yang lebih tinggi. Tetapi Trunchbull menolak dan mengatakan bahwa sekolah tersebut harus mengikuti aturan tetap mereka serta para murid harus tunduk kepada kepala sekolah. Singkat cerita, pada keesokan harinya Matilda masih pergi ke sekolah seperti biasa. Saat di sekolah, beberapa teman Matilda menceritakan beberapa kekejaman Trunchbull kepada murid-murid di sekolah dan Trunchbull juga membenci murid yang pintar. Matilda yang mendengar hal tersebut pun merasa tidak percaya. Lalu beberapa seniornya memberitahu Matilda tentang sebuah tempat hukum yang mengerikan bernama Coki, di mana Coki adalah sebuah tempat khusus bagi siswa nakal yang berbentuk sebuah kotak berisi banyak duri dan rantai di dalamnya. Beberapa saat kemudian, salah satu teman sekolah Matilda bernama Nigel berlari menuju lapangan sembari memberitahu bahwa ia telah dituduh oleh Trunchbull melakukan kenakalan. Nigel kemudian meminta bantuan Matilda. Matilda pun merasa bahwa Nigel tidak mungkin melakukan itu sehingga Matilda menolongnya dengan mengarahkan teman-temannya untuk menutupi tubuh Nigel dengan blazer mereka. Sebelumnya Matilda telah bertanya kepada Nigel kapan tepatnya kejadian yang dituduhkan Trunchbull kepadanya. Nigel lalu mengatakan bahwa kejadian itu terjadi 20 menit yang lalu. Sehingga saat Trunchbull datang ke lapangan, Matilda pun memberitahu Trunchbull bahwa Nigel telah tidur di bawah tumpukan blazer mereka selama 1 jam yang lalu. Hal itu terjadi karena Nigel memiliki gangguan tidur kronis yang membuatnya bisa tertidur secara tiba-tiba dan para teman-teman Nigel pun menutupi tubuhnya dengan blazer agar Nigel aman. Mereka pun berhasil mengelabui kepala sekolah Trunchbull. Tetapi karena tidak ingin kalah dari muridnya, Trunchbull pun mencari-cari kesalahan murid lain dan melemparkan murid tersebut hanya karena menguncir 2 rambutnya. Singkat cerita, kini Matilda pulang sekolah. Ia segera menemui Nyonya Phelps di tepi danau untuk melanjutkan ceritanya, di mana sebuah pertunjukan paling berbahaya di dunia akan segera dimulai. Di acara tersebut juga dihadiri saudara tiri sang akrobatik yang menakutkan. Saudara tirinya tersebut adalah mantan atlet Olimpiade tolak peluru dan ia sangat membenci cinta dan kesuksesan saudara tirinya sang ahli akrobatik. Kemudian ahli eskapologi naik ke panggung dan memberitahu bahwa pertunjukan mereka dibatalkan karena ahli akrobatik kini sedang hamil anak pertama mereka. Semua orang pun terkejut dan ikut bahagia untuk mereka. Ahli akrobatik pun keluar menuju panggung dan disambut gembira oleh sorakan penonton. Tetapi tiba-tiba saudara tiri sang akrobatik menolak jika pertunjukan itu dihentikan. Karena mereka sudah terikat kontrak sehingga pertunjukan tersebut harus tetap dilakukan.
Lalu tiba-tiba Matilda berhenti lagi untuk bercerita karena ia harus pulang. Dan Nyonya Phelps pun kembali penasaran sehingga ia minta Matilda menemuinya lagi esok hari. Singkat cerita, pada keesokan harinya saat di kantin, Miss Honey menghampiri Matilda dan mengatakan bahwa ia akan mendukung Matilda yang jenius. Miss Honey juga akan memberikan Matilda beberapa buku yang ia inginkan. Matilda pun merasa sangat senang karena mendapatkan kasih sayang yang selama ini tidak ia dapatkan dari kedua orang tuanya. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba Trunchbull datang dan menuduh Matilda telah mencuri kue coklatnya. Matilda pun diberi dua pilihan, yaitu pertama mengakui kesalahannya lalu dihukum, atau menyebut Trunchbull gendut sebagai pembohong dan juga akan mendapatkan hukuman. Tapi tiba-tiba salah satu teman Matilda bernama Bruce bersendawa dan diketahuilah bahwa ia yang memakan kue coklat milik Trunchbull, sehingga Bruce dihukum untuk memakan kue coklat yang lebih besar dan harus menghabiskannya semuanya jika ingin dimaafkan dan tidak dihukum. Para murid pun menyemangati Bruce sehingga ia berhasil memakan semua kue tersebut. Akan tetapi Trunchbull adalah kepala sekolah yang kejam. Ia tetap ingin menghukum Bruce dan memasukkannya ke dalam coki. Matilda yang tidak setuju pun mencoba menentang Trunchbull, tetapi Trunchbull bersikeras membawa Bruce untuk dihukum. Sekilas terlihat bahwa Matilda bisa menggerakkan pintu yang dilewati oleh Trunchbull dengan hanya menatap pintu tersebut. Scene kemudian berpindah di mana Matilda menemui Nyonya Phelps di perpustakaannya. Seperti sebelumnya, Matilda pun kembali melanjutkan cerita imajinasinya, di mana saat saudara tiri ahli akrobat meminta mereka tetap tampil untuk melakukan aksi paling berbahaya di dunia. Pasangan ahli akrobatik dan ahli ekskapologi itu pun akhirnya tetap melakukan pertunjukan berbahaya mereka. Di mana awalnya semua berjalan lancar hingga suatu waktu terjadilah kecelakaan yang membuat sang akrobatik terjatuh. Semua tulangnya patah namun dia berhasil melahirkan bayinya. Akan tetapi sayangnya ahli akrobatik itu pun harus meninggal dunia sehingga bayinya harus dirawat oleh sang ayah. Ahli ekskapologi itu terlalu baik hingga mengajak saudara tirinya tinggal bersama dan merawat putrinya itu. Padahal semua yang terjadi adalah karena saudara tirinya tersebut. Semasa tinggal bersama putri kecil ahli ekskapologi itu malah mendapatkan siksaan dari bibinya yang kejam. Di pertengahan cerita, Nyonya Phelps terkesan dengan Matilda karena cerita imajinasinya terlalu kuat sehingga tampak seperti kenyataan. Matilda lalu pulang di mana Matilda kemudian dihina oleh kedua orang tuanya dan mereka mengabaikannya. Saat Matilda mengingatkan ayahnya untuk tak melakukan bisnis ilegalnya, Matilda malah dimarahi dan dilempar ke loteng. Tiba-tiba imajinasi Matilda muncul kembali sehingga ia menceritakan lanjutan ceritanya bahwa putri ekskapologi tak pernah membicarakan perlakuan bibinya. Hingga suatu ketika bibinya yang kejam itu mengunci putri kecil ahli ekskapologi di dalam sebuah gudang. Namun tak lama kemudian ayahnya datang dan berhasil menemukan putrinya dan mengetahui juga bahwa anaknya selama ini disiksa oleh saudara tirinya, sehingga ahli ekskapologi itu pun sangat marah lalu berniat menghampiri saudara tiri istrinya tersebut. Pada akhirnya ahli ekskapologi itu pergi namun tak pernah kembali. Kemudian kita diperlihatkan Matilda yang kembali bisa melakukan telekinesis dengan menggerakkan benda. Scene pun berpindah pada keesokan harinya. Terlihat semua murid memberikan hadiah kepada Matilda atas jasanya yang berani menentang Trunchbull. Kemudian Lavender memberitahu Matilda bahwa ia berhasil memimpin revolusi dan tak disangka Trunchbull mendengar ucapan mereka, lalu Trunchbull pun datang ke lapangan dan melihat Miss Honey dan muridnya sedang bersenang-senang. Trunchbull yang kejam tak suka melihat muridnya senang. Ia hanya ingin muridnya bisa diatur dan juga disiplin. Dia menganggap kelas Miss Honey penuh dengan anak-anak memberontak, sehingga Trunchbull akan mendisiplinkan mereka dengan kelas jasmani. Kelas pun dimulai dengan berbagai rintangan yang tidak masuk akal untuk anak kecil. Trunchbull pun terus tidak mau kalah dari anak-anak sehingga membuat Miss Honey marah. Saat Trunchbull ingin meminum air dari sebuah gelas, tiba-tiba ia merasa geli karena ada kadal di dalam gelasnya. Dan ternyata itu adalah kadal milik Lavender.
Trunchbull pun menuduh salah seorang murid melakukan kenakalan tersebut sehingga ia kemudian menjewer telinga murid itu. Matilda ingin menyelamatkan temannya, ia kemudian mencoba menggerakkan gelas yang tadinya diminum oleh Trunchbull, lalu melemparkan gelas tersebut ke arah Trunchbull sehingga kadal lavender masuk ke dalam bajunya dan membuatnya geli. Miss Honey kemudian meminta semua murid untuk masuk ke dalam kelas. Tetapi sebelum itu Matilda ingin menunjukkan kekuatan telekinesisnya kepada Miss Honey. Miss Honey yang melihat Matilda bisa menggerakkan benda dengan pikirannya pun sangat terkejut. Sehingga saat pulang sekolah, Miss Honey membawa Matilda ke rumah gubuknya. Di sana Miss Honey menceritakan tentang ibunya yang telah meninggal ketika melahirkannya. Dan ayahnya yang bernama Magnus juga meninggal saat ia masih anak kecil. Miss Honey lalu mengatakan bahwa ia memiliki seorang bibi yang kejam dan juga jahat. Bahkan tagihan hutang bibinya diserahkan kepada Miss Honey. Dan rumahnya peninggalan sang ayah pun disita oleh bibinya. Lalu Miss Honey lebih memilih menyendiri dalam gubuk tua yang ditinggalinya sekarang dibandingkan harus bersama bibinya yang sangatlah kejam. Miss Honey pun merasa sangat bersyukur bisa bebas melakukan apa saja yang ia mau. Tiba-tiba Matilda menyadari bahwa cerita imajinasinya adalah nyata. Itu merupakan kisah hidup dari Miss Honey dan bibinya yang kejam adalah Trunchbull. Lalu Matilda bergegas pergi dan berniat melawan Trunchbull. Matilda lalu menuju lokasi Coki dan menghancurkannya. Setelah itu Matilda pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Matilda diberitahu bahwa ayahnya dikejar oleh mafia karena telah menipu mereka. Hal itu membuat kedua orang tuanya harus pindah ke Spanyol untuk menyelamatkan diri. Matilda awalnya tak setuju karena ia sudah nyaman bertemu dengan teman-teman dan juga Miss Honey. Namun Matilda hanyalah seorang anak kecil yang harus menurut kepada orang tuanya. Singkat cerita, pada keesokan harinya Matilda mulai mahir menggunakan kekuatannya. Saat di sekolah terlihat Trunchbull menghancurkan mainan siswa karena ia mengetahui ada yang menghancurkan coki miliknya. Kemudian Trunchbull memanggil murid-murid di kelas Miss Honey untuk diberikan hukuman. Trunchbull kemudian meminta mereka mengeja huruf dan jika salah maka mereka akan dimasukkan ke dalam coki yang baru. Beberapa siswa pun berhasil menjawab karena mereka telah diajari mengeja oleh Miss Honey. Trunchbull yang tidak mau kalah kemudian memberikan pertanyaan yang sulit kepada Lavender dan akhirnya Lavender tak bisa mengeja huruf tersebut. Yang akhirnya membuat Trunchbull memasukkannya ke dalam coki. Semua murid pun memberontak. Jika Lavender masuk ke dalam coki maka mereka akan masuk juga ke dalam sana. Tetapi tidak disangka Trunchbull telah mempersiapkan begitu banyak coki sehingga membuat semua murid menjadi ketakutan. Matilda kemudian menggerakkan kapur dan menulis bahwa Magnus akan balas dendam kepada Agatha Trunchbull dan menyuruhnya untuk memberikan rumah yang merupakan haknya Miss Honey. Melihat hal itu, Trunchbull begitu marah dan hendak melukai murid karena mengira itu sebuah trik yang digunakan murid untuk menakuti dirinya. Matilda lalu menggerakkan rantai dan menghancurkan semua coki yang ada di sana sehingga membuat Trunchbull ketakutan. Matilda kembali menarik rambut Trunchbull dan menguncirnya dua lalu melemparkannya ke halaman. Sebelum Trunchbull terjatuh, Matilda menghentikannya dan Miss Honey berhasil mendapatkan kunci rumah dan sekolah yang selama ini dipegang oleh Trunchbull. Dan pada akhirnya Trunchbull lari ketakutan dan semua murid pun begitu bergembira karena akhirnya mereka bebas dari kepala sekolah yang begitu kejam. Dan film Roald Dahl's Matilda the Musical pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di alur film seru selanjutnya. Dadah!